Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dewi Melani. Pada video kali ini saya akan coba menghitung frekuensi dan validitas instrumen. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas pertemuan ke-8. Nah, di sini ada penjelasan singkat tentang frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya data yang muncul dari sekelompok data sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Untuk memperoleh hasil frekuensi yang kita maksud, digunakan rumus CONIF, yaitu rank dan kriteria. Ada juga penjelasan singkat tentang validitas instrumen. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Tes memiliki validitas yang tinggi jika hasilnya sesuai dengan kriteria. Kriteria yang ditetapkan adalah minimal 0,3. Untuk menghitung validitas instrumen digunakan rumus korelasi, yaitu mengkorelasikan tiap butir pertanyaan dengan skor total. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Pearson, di mana array 1 berisikan jawaban responden untuk pertanyaan nomor 1, sedangkan array 2 yakni jumlah total dari seluruh pertanyaan. Kita langsung saja lanjut ke tahap pengerjaan. Sebelum kita menghitung frekuensi dan validitas instrumen, di sini sudah ada contoh judul skripsi, kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung pengaruhnya terhadap jumlah pembeli. Nah, di sini kita akan melakukan penelitian kualitas pelayanan, jumlah pengunjung, dan jumlah pembeli. Di sini kita ibaratkan X1, Y1, dan X2, di mana kita akan meneliti bagaimana kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung berpengaruh terhadap jumlah pembeli. Di sebelah sini sudah ada rentang skor analisisnya. Nah, ini skornya 5, 4, 3, 2, 1. Kita langsung saja masuk yang pertama, kualitas pelayanan pramuniaga atau X1. Di sini sudah ada data-data yang telah kita peroleh dari 20 responden dengan 10 pernyataan. Nah, kita cari dulu total skornya. Kita blok. Maaf, kita ulangi lagi bloknya ya. Nah, kita blok dari sini sampai sini. Terus kita auto sum. Nah, ini hasilnya. Untuk rata-rata skor sama dengan total skor dibagi 10 karena ada 10 pernyataan. Nah, ini kita drag ke bawah. Kemudian enter. Nah, sudah. Kemudian kita cari frekuensi. Di sini kita akan mencari frekuensi sama dengan frekuensi penilaian 5, skor 5 pada kolom pertama. Ada berapa skor 5, pernyataan skor 5 pada kolom pertama. Sama dengan kita pakai CONIF ranknya yaitu yang ini, kolom pertama, drag sampai bawah. Nah, sampai sini. Kemudian kita kunci 2 kali, kita F4 2 kali, titik koma. Untuk kriteria kita klik yang ini, yang angka 5 ini. Nah, ini kita F4 3 kali. Nah, jika sudah kita kurung, enter. Nah, ini hasilnya. Jadi pada kolom pertama, dari kita drag dulu. Nah, ini hasilnya. Jadi pada kolom pertama angka 5 itu, skor 5 itu ada 12. Jika tidak percaya, buktikan, kita hitung manual. Nah, kemudian kita yang ini drag untuk auto sum. Nah, ini hasilnya. Ini sama ya, sama ini. Nah, kemudian kita isi uji validitas sama dengan kita pakai Pearson. Nah, untuk array 1 pakai ini kolom pertama. Drag, kunci titik koma, yang ini drag, terus array 2 nya itu total skor ya.
Nah, kita enter. Ini hasilnya. Kemudian kita drag ke samping. Nah, kita rapikan dulu. Bentar. Oh, maaf, salah. Ada yang salah. Kita hapus dulu semuanya. Kita delete. Ulangi lagi sama dengan person. Array satunya yang kolom 1. Maaf, tadi salah, yang ini tidak dikunci ya, yang ini tidak di F4. Terus total skornya kita drag yang ini. Total skornya F4 ya. F4 satu kali, tutup kurung, enter. Nah, ini kita drag ke samping. Nah, bentar, ini kok ya. Kita ganti dulu ini ya. Kita blok, kita ubah, kita pindahkan, kita copy ke sini. Klik kanan di sini, paste spesial, kemudian klik value, kemudian checklist transpose, kemudian oke. Nah, ini hasilnya. Kita rapikan dulu. Nah, sudah. Kemudian yang untuk keterangan, karena jika validitas lebih besar dari 0,3 maka pertanyaan valid, maka di sini semuanya valid ya, karena di atas 0,3. Kita tulis saja secara manual valid. Nah, kemudian kita drag ke bawah. Nah, kita rapikan. Nah, jika sudah, kita masuk yang kedua. Ini sudah ya. Masuk yang kedua. Nah, ini sama saja ya rumusnya, jadi saya percepat. Nah, ini sama saja. Untuk ini. Semuanya sama, pokoknya di sini sama, rumus-rumusnya sama, cuma beda angkanya saja. Caranya sama semua, cara pengerjaannya. Yang ketiga juga sama, untuk jumlah pembeli sama seperti yang dua lainnya.